Shalom FICC, welcome to FICC News. Sekarang kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan. Mari kita simak pesan berikut ini. Kami mau menyapa kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Welcome to home. Jika butuh informasi lebih lanjut, dapat mendatangi tim pelayanan kami atau dapat melihat slide berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang sudah melayani dalam ibadah kita di minggu ini. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan minggu ini. Biar kiranya firman itu berbuah dalam kehidupan kami semua. FIC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam Lighthouse Prayer, doa malam online setiap Senin sampai Sabtu jam 7 malam secara online WhatsApp Group. Dan kami juga mau mengajak jemaat untuk dapat hadir dalam doa siang setiap hari Rabu dan Jumat jam 11 siang di gereja. Yuk sama-sama hadir untuk berdoa bersama-sama. Kami menginformasikan bagi jemaat yang memiliki putra dan putri, di lantai 2 gedung gereja tersedia ibadah khusus anak yaitu FICC Kids. Untuk info lebih lanjut dapat mendatangi tim pelayan kami. Kami menginformasikan bahwa persembahan akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte dan bagi jemaat yang ingin memberikan persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat yang tersedia. Dan bagi jemaat yang ingin menabur dalam pelunasan renovasi gereja yaitu Gerakan Ceban dapat melalui kotak persembahan yang ada di belakang atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat FICC yang berulang tahun di bulan ini, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali, selamat beribadah pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan membaca kepada firman Tuhan yang terambil 1 Timotius pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca firman Tuhan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan 5. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jika seorang mengajar ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal yang bersilat kata dan menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat 5. Percecokan antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Pertolongan kita yang datang dari Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus menghibur sejati memenuhi saudara-saudara sekalian. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan sore hari ini. Kami umat-Mu berada dalam tempat ibadah ini Tuhan. Biarlah kuduskan setiap hati, pikiran, jiwa dan roh kami sebelum kami memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ampuni segala kelemahan, kekurangan kami, ketidaklayakan kami Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami oleh kuasa darah Yesus, supaya kami layak untuk memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan bekerja di atas ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau yang berkarya di atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami ada sore ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh sehat pada sore hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Pakai hamba-hamba-Mu, kuduskan, sucikan oleh kuasa-Mu Tuhan. Engkau rapi kepada penyambutan tamu, kepada WL Singati Musik dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, PDM Joni. Biarlah apa yang disampaikan firman-Mu boleh menjadikan berkat bagi jemaat-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan firman-Mu, apa yang disampaikannya, biarlah ada otoritas Allah bekerja di atas segala perkataan firman-Mu. Boleh memberkati kami, boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu PDM Joni pada sore hari ini. Tuhan, Kau pimpin ibadah ini. Kami percaya urapan Allah turun setiap kami memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di saat kami memuji menyembah Allah, Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Kami boleh menerima hadirat Tuhan, kuasa otoritas dari Allah bekerja dan mengalir dari sorga, mengurapi kami semua, menguduskan kami. Biarlah kami boleh mengalami sukacita berlimpah di atas ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya lewat pujian penyembahan kami. Karena kami percaya ada atmosfer dari sorga mengalir, bertakhta di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Engkau bertakhta di atasnya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau pimpin saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan selamat sebagaimana Tuhan tibakan kami dengan selamat, supaya mereka juga bersukacita oleh karena nama Yesus. Bapa di sorga, tolong bagi setiap kami umat-Mu yang hadir sore hari ini. Engkau tahu segala pergumulan kami, yang lemah kuatkan, susah hiburkannya, sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu biarlah kami pulang mengalami kesembuhan ilahi dan kesehatan yang luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan khususnya malam ini dengan satu hati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Joko yang sakit Tuhan, yang tidak hadir. Kami berdoa dengan satu hati di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memberikan kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Muda Joko, supaya mereka sembuh dan sehat, diberi kekuatan yang luar biasa Tuhan, supaya minggu depan mereka boleh datang beribadah untuk memuji menyembah Allah dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, segala kuasa setan, iblis dan roh jahat yang bentuk apapun mengganggu, menghalangi ibadah ini, yang bentuk apapun, kami berdoa dengan satu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir, kami tolong kau iblis keluar di tempat ini. Kami minta urapan Allah turun di sorga, kuasa Roh Kudus mengalir, melingkupi hati, jiwa dan roh kami, melingkupi ruangan ibadah ini. Kami akan siap memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dengan sukacita Allah berlimpah di atas kami.
kami. Kami siap memuji Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sebab hari ini Tuhan ada
kepadamu ya Tuhanku. Buat anugerah-Mu Kau melayakkan setiap kami menerima kasih-Mu. Bukan karena usaha kami, bukan karena kebaikan kami. Sore hari ini kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bukan hanya karena Engkau baik, tapi Engkaulah yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala sembah kami. Mari jemaat yang siap meninggikan nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Family Christ Community Church. Sungguh sukacita yang besar kita boleh sama-sama kembali hadir di rumah Tuhan sore hari ini. Sore hari ini siap meninggikan nama Tuhan? Yang siap boleh berikan tepuk tangan sekali lagi lebih dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersaudara
Sebab Tuhan kasih-Mu sungguh besar, tiada terukur kasih-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari umat yang bersyukur sama-sama nyatakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
karena anugerah Tuhan besar dalam hidup setiap kita, amin. Izinkan saya sore hari ini menyaksikan kebaikan Tuhan yang terus menuntun hidup saya. Beberapa bulan belakangan ini, ayat Yohanes 13 yang ke-34 sampai ke-35 terus merema di hati saya. Ayatnya berbunyi seperti ini. Aku, yaitu Yesus, memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak menemukan karakter-karakter orang yang berbeda-beda. Kadang dalam hati kecil saya berkata, kok rasanya berat ya? Karena kita sebagai orang Kristen, kita adalah pengikut Yesus. Yesus memberikan perintah untuk mengasihi sesama, tapi bukan lagi, standarnya bukan di kita, tapi standarnya adalah Yesus. Dia memberikan nyawanya hingga wafat di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Seringkali saya merasa gagal untuk taat akan perintah Tuhan. Dan berujung saya jadi Tuhan kecil atas diri saya. Kemarin ada seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba kontak saya. Kita jarang kontekan, cuma kontak via Instagram. Tiba-tiba dia membahas soal ini. Dia berkata, anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan yang baik dan benar. Anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memampukan, mustahil kita bisa melakukan ketaatan. Lalu dia sambung ini. Jadi kalau kita bisa taat dan melakukan yang baik dan benar, hanya anugerah Tuhan yang memampukan kita. Bisa nggak? Bisa. Karena anugerahnya sudah kita terima, amin. Saya pikir-pikir lagi saudara. Iya ya, anugerah Tuhan tuh udah kita terima. Saya percaya banget ini adalah cara Tuhan untuk menegur dan menguatkan hati saya. Tuhan baik banget, dia bisa pakai siapapun dengan cara apapun untuk membentuk hati kita. Selama ini secara teori saya paham apa itu anugerah Tuhan, apa itu kasih Tuhan. Tapi ternyata selama ini saya masih mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk melakukan perintahnya. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita mengasihi sesama manusia, bukan karena kuat dan gagah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan dan ketenangan hanya bisa kami temukan dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih dan sayang-Mu buat setiap kami hari ini Tuhan. Kami hadir berkumpul bersama bersekutu untuk memuji Tuhan. Dengan syukur kami kepadamu Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan pada sore hari ini. Sehingga setiap kami yang hadir pada sore hari ini beroleh hati yang mau mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan dengan kasih. Sehingga kami Tuhan boleh diberkenan di hadapan Tuhan. Kami sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyalurkan kasih itu kepada sesama kami, orang-orang yang kami temui Tuhan. Bapa di surga, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus kita. Wow, terima kasih. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, tubuh-tubuh Kristus. Semuanya sehat? Semuanya sukacita? Di akhir-akhir ini kita diperhadapkan dan kita melihat sosial media Indonesia sedang tidak baik-baik saja, betul ya? Tetapi bagaimana dengan kabar Bapak Ibu hari ini? Semuanya sehat? Semuanya katakan yes. Semuanya sehat? Yes, yang bersuka cita hari ini boleh kita berikan aplaus buat Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat tim Praise and Worship yang luar biasa hari ini. Dialah sumber kekuatan kita, amin. Dialah satu-satunya Tuhan yang juru selamat kita. Dan hari ini terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah berikan saya kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Dengan tema Serve with Love. Boleh kita belajar, tampilkan slide untuk kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Agak sedikit grogi Bapak Ibu ya, karena saya melihat hamba-hamba Tuhan di sini luar biasa. Wow, sekali lagi shalom. Ya, boleh angkat tangannya dulu, jangan terlalu tegang-tegang. Bilang kiri kanannya, ayo kita dengar firman Tuhan. Kiri kanannya dong, ayo, saya belum lihat semua tangan terangkat. Di sosial media, bahkan khususnya di Kalimantan, NTT, kita melihat saudara-saudara kita sedang kesusahan. Ada satu video yang viral di mana hamba Tuhan ini menyerukan bahwa orang NTT harus bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika hamba Tuhan berkata demikian di depan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sedang dalam kondisi yang sedang mungkin let's say anaknya diperhadap atau dipanggil pulang Tuhan. Lalu hamba Tuhan berkata, kamu harus bertobat. Apa perasaan Bapak Ibu? Tetapi kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang hari ini mengalami bencana, mereka tidak butuh khotbah seperti itu. Mereka tidak butuh pidato yang mereka merangkai kata-kata yang indah. Yang mereka butuhkan adalah tangan untuk mereka bisa ditolong. Setuju? Karena kita melihat bahwa begitu banyak orang kehilangan tempat tinggal, pakaian, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka sedang takut, mereka sedang sedih, mereka sedang lelah, bahkan bingung. Jadi di saat-saat sulit seperti ini, kira-kira apa yang paling mereka butuhkan? Tentunya bantuan, setuju ya? Bukan khotbah yang menyerukan kamu harus bertobat. Mungkin itu bisa disampaikan ketika mereka semuanya, ini bisa pro dan kontra Bapak Ibu ya. Bisa pro dan kontra, Bapak Ibu bisa terima, bisa juga sanggah. Kita boleh melihat bahwa yang mereka butuhkan bukanlah khotbah, yang mereka butuhkan adalah uluran tangan nyata dan perhatian supaya mereka bisa punya tempat tinggal, tempat berteduh, makanan, atau mungkin segelas air putih sehingga mereka boleh minum. Disitulah setitik perhatian itu yang bisa membuat mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan.
Saya percaya bahwa di dunia ini penuh dengan pergumulan. Setiap kita pasti punya pergumulan masing-masing. Anak muda punya pergumulan, bagaimana kuliahnya, bagaimana masa depannya. Buat yang sudah senior, bergumul. Bagaimana mereka harus menyenangkan cucunya. Mereka bergumul bagaimana mereka harus membantu anak-anaknya dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita boleh belajar. Kita menempatkan Tuhan menjadi pusat kita hari ini, ya. Dialah menjadi satu-satunya Tuhan yang menjadi perhatian kita hari ini. Supaya kita bisa membawa dampak, sehingga dengan tema hari ini Serve with Love. Boleh slide berikutnya. Ini yang mendasari kita, mengapa kita harus melayani dengan kasih. Mengapa kita harus melayani Tuhan. Mengapa kita harus mengambil bagian di gereja lokal kita. Mengapa kita harus perlu aktif. Ini yang menjadi dasar kita bahwa Kristus adalah yang menjadi tujuan kita untuk melayani dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini di minggu kemarin ya, saya lagi running di Stadion Benteng, tiba-tiba ada notif WA masuk. Ternyata Cici ya chat saya bahwa gimana dengan keluarga di NTT. Kebetulan saya dari NTT Bapak Ibu. Bagaimana keluarga di NTT? Saya juga kaget karena pagi-pagi saya running gak lihat berita dan tidak lihat grup juga, grup keluarga. Saya kaget kenapa tiba-tiba Cici chat demikian. Saya baca terus saya lihat grup keluarga, puji Tuhannya semua cuman goyang dikit lah, sumpah goyang dikit katanya. Jadi aman. Dan puji Tuhan saya bilang, puji Tuhan Ci aman. Pulangnya Ko Jerry juga chat bagaimana keluarga, puji Tuhan aman. Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan ini? Ini adalah sebuah pelayanan yang tidak kelihatan. Contoh, tadi saya sudah kasih contoh bahwa hanya bertanya bagaimana dengan keluargamu. Bukankah itu sebuah perkataan atau yang kita inginkan setiap manusia ketika ada orang yang menanyakan keadaan kita, keadaan keluarga kita, betul? Pasti kita happy atau kita senang ketika ada orang yang perhatikan, ada yang peduli kepada kita. Jadi saya katakan bahwa ini adalah pelayanan yang tidak dilihat oleh orang. Makanya dengan kita berkata say hello kepada sebelah kiri kanan kita, engkau sudah menjadi berkat buat mereka. Karena kita tidak tahu apa yang dialami sebelum dia masuk di gedung gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama dari Yohanes. Boleh slide berikutnya, Yohanes pasal 15 ayat 16. Ini alasan kita mengapa kita harus melayani Tuhan. Kita baca bersama-sama, kelihatan ya. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih tanda warna merah di situ bahwa Yesus mengatakan demikian, bahwa akulah yang memilih kamu. Jadi hari ini orang yang melayani di depan, orang yang melayani di depan gereja, di luar gereja, di belakang, saya percaya bahwa bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita melayani Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan yang sudah memilih kita dan Tuhan yang sudah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah melalui pelayanan kita. Jadi dasar dari pelayanan kita itu adalah inisiatif Tuhan. Inisiatif Allah yang memilih kita terlebih dahulu. Jadi sehingga kita tidak bisa memberi kasih kepada orang lain jika kita sendiri belum pernah merasakan kasih Tuhan. Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian orang, mereka melewati badai, mereka melewati ekonomi dalam rumah tangganya, mereka menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama pun itu tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Dia akan selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Makanya karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi dan memilih kita, maka pelayanan kita adalah bentuk
rasa syukur dan respon atas kebaikannya. Jadi ketika kita melayani, bukan supaya kita berkenan. Kita melayani bukan supaya kita dikasihi. Kita melayani bukan supaya kita diberkati. Tetapi kita melayani karena kita tahu bahwa Tuhan yang sudah memilih dan sudah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama di slide berikutnya, ini dia, kita dipilih dan ditetapkan untuk berbuah. Ketika Yesus berkata bahwa Dia menetapkan kita untuk pergi dan berbuah, jadi buah yang dimaksudkan di sini, ya, kalau kita melihat lagi di ayatnya yang ke-16, di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-17 ya, di situ disambung bahwa inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Dan ayat sebelumnya berkata bahwa ayat 12, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, lompat ayat 15 berkata demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sehingga di ayat 16, Dialah yang memilih kita dan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, poin yang pertama ini kita boleh belajar bahwa kalau di usia senior seringkali kita mendengar bahwa saya udah senior atau saya sudah cukup umur, maksudnya sudah umurnya sudah tidak bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Tuhan atau dalam pelayanan ya, di usia senior pun panggilan Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa dalam kehidupan kita. Meskipun Bapak Ibu tidak harus lompat-lompat, dengan kita mendoakan anak-anak muda, mendoakan cucu kita dengan kata-kata yang menguatkan mereka, itulah buah-buah yang Bapak Ibu senior bisa berikan kepada generasi-generasi berikutnya. Di dalam Markus pasal 43 ayat 45 berkata demikian, tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Oke? Karena anak manusia Yesus Kristus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah perbincangan ke-12 murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus ya. Kalau kita melihat saya akan bacakan buat kita di ayatnya yang sebelumnya. Kalau kita melihat judulnya itu adalah permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 35 berkata demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Tuhan Yesus kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ayat 37, jawabnya kepada mereka, ini perkataan Tuhan Yesus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Ayat 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ayat 38, tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Murid-muridnya jawab lagi seperti ini. Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Ayat 41,
mendengar itu, ke-10 murid yang lain, teman-temannya si Yakobus dan Yohanes ini berkata demikian. Mereka murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Karena mereka memilih untuk di samping kiri kanan Tuhan Yesus ya. 42 berkata demikian. Tetapi Yesus manggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, ayat ini keluar. Jadi kalau kita melihat hukum dunia, yang berkuasa adalah yang punya orang have, ya kalau jangan salah orang have, betul ya? Yang berkuasa pasti orang yang punya duit, punya jabatan, setuju? Tetapi Tuhan Yesus memutar balikan 180 derajat dengan aturan yang ada di dunia. Dia berkata bahwa kalau mau menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan, ya. Hendaklah kamu menjadi pelayan. Kenapa? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memberikan contoh kepada murid-muridnya, kepada kita semua hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, di poin yang kedua saya akan sampaikan. Jadi kita memang harus beri diri kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini ajakan buat setiap kita, karena Yesus sendiri, anak manusia itu, dia datang bukan untuk dilayani. Dan kita ciptaannya, masa kita gak mau melayani? Siapakah kita sehingga kita tidak mau melangkahkan kaki atau punya keputusan hati untuk mau menjadi bagian dalam melayani Tuhan? Ya, di dalam gereja ini kan sebagian pelayanan kita, sisanya kan di luar, ya. At least di dalam gereja lokal kita ambil bagian, mau jadi ushers, kolektan, apapun, ambil bagian untuk kita melayani Tuhan. Itu sebagai bentuk wujud ucapan syukur kita bahwa kita sudah diberkati Tuhan sepanjang Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu, biarlah kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Sedikit yang amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus yang menjadi model kita. Yesuslah yang menjadi teladan kita. Dialah yang menjadi pusat kita untuk kita melayani dengan kasih. Karena dia sendiri yang memberikan hidupnya, dia sendiri yang memberikan nyawanya, anaknya. Jadi ada pengorbanan yang dia berikan. Kalau Yesus, pengorbanan yang diberikan adalah dirinya sendiri. Hari ini kita apa yang kita mau berikan buat melayani Tuhan? Uangmu, tenagamu, waktumu, apapun. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, atau dalam pelayanan kita di gereja. Jadi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, di poin yang kedua ini, biarlah kita memberikan diri kita, membuka hati kita untuk kita mau melayani Tuhan. Dan buat teman-teman anak muda, saya melihat beberapa yang belum melayani. Kalau takut, tinggal hubungi teman-teman yang di samping, atau ajukan diri juga gak apa-apa, atau bertanya juga gak apa-apa, mau ambil bagian apa aja, kita sama-sama. Jadi anak muda sama-sama maju juga di tempat ini, amin anak muda. Jadi kalau untuk Bapak Ibu Saudara yang suhu senior, ya kita support mereka, doakan mereka. Sehingga mereka juga tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu kita mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melayani dengan kasih Kristus, kita akan melayani dengan kerelaan hati kita untuk memberikan bantuan kepada orang lain, untuk memberikan teladan buat orang lain. Nanti saya akan berikan satu tokoh Alkitab yang menjadi inspirasi buat kita, yang sangat luar biasa ketika dia mau melayani. Dia memberikan lebih dari apa yang diekspektasikan oleh orang yang dilayaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita boleh melihat 2 poin ya tadi.
Yang pertama yaitu kita dipilih dan ditetapkan untuk berbuah. Dan yang kedua, kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Boleh kita lihat slide berikut. Ini buat kita pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Boleh angkat tangan yang sudah melayani Tuhan. Yang belakang, depan, melayani di depan atau diakonia, apapun. Semuanya melayani ya. Ini penting buat kita. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan gunakan pelayananmu untuk perkenanan Tuhan. Security, bukan satpam ya. Identity. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita salah artikan bahwa jangan sampai kita menggunakan pelayanan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menggunakan pelayanan kita supaya kita merasa aman. Jangan sampai kita menggunakan pelayanan kita supaya identitas kita diakui. Identitas kita adalah anak Tuhan. Amin. Kita harus berkenan. Kita harus mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita harus aman baru kita melayani Tuhan. Karena kenapa? Ini cerita fakta di gereja-gereja. Banyak pelayan Tuhan mundur. Itu karena apa? Dasarnya, betul? Banyak teman-teman anak muda sedikit disenggol di gereja, langsung A, gereja B. Jadi hari ini kita diingatkan buat teman-teman yang hadir hari ini, kita boleh belajar. Jadikan pelayananmu itu sebagai kesadaranmu bahwa engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau sudah aman, dan kita adalah anak Tuhan. Amin. Jadi ketika kita melayani, ketika kita sudah aman, dimanapun kita melayani, kita tidak akan mudah untuk kecewa. Kita juga tidak akan mudah menyakiti orang lain, dan kita pun tidak akan mudah tersinggung. Di sini saya juga belajar, ya, firman Tuhan adalah permata. Apa Bapak Ibu? Ya, pedang bermata dua. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan ini juga untuk saya. Jadi mari kita gunakan pelayanan kita semua. Jadi sebenarnya kalau di luar sekuler, di dalam rohani, semuanya apa yang kita lakukan adalah buat Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah buat Tuhan. Masih sedikit. Semua yang kita lakukan adalah buat Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, mau di luar gereja, di pasar, dimanapun, semuanya buat Tuhan. Jadi gak ada gereja lebih rohani, di luar kurang kudus. Come on, kita udah di tahun 2026 Bapak Ibu. Ya, kita sudah berada di bulan Agustus. Sebentar lagi kita masuk di bulan September. Masa kita masih berpikir kalau saya di sini nggak kudus, di dalam baru kudus. Halo anak-anak Tuhan, tubuh-tubuh Kristus yang diberkati. Amin. Biarlah kita mengerti bahwa apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, pelayanan kita, karena kita sudah menyadari kita sudah berkenan, kita punya identitas anak Tuhan, dan kita sudah aman. Makanya kita melayani Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat satu contoh yang luar biasa. Slide berikut. Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Nah, kita baca tuh. Ayat 1 sampai 67. Ya, secara singkat saja nanti ini jadi tugas buat kita, homework buat Bapak Ibu ya, pekerjaan rumah. Ya. Baik. Oke. Ini menjadi pekerjaan kita di rumah untuk kita baca di Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Boleh difoto, boleh di notes. Ini ceritanya menarik. Ya, ini ceritanya sangat luar biasa. Ini adalah cerita tentang Abraham, Eliezer, Ribka, dan Ishak. Dan onta-ontanya. Jadi di sini ada banyak yang berperan. Jadi saya ingin sampaikan hari ini bahwa Ribka melayani orang lain dengan kasih yang muncul dari hati yang tulus.
Dia memberikan pelayanannya di luar ekspektasi orang yang akan dilayaninya. Kenapa? Kalau kita melihat di ayat 46, ayat 1 kalau kita baca itu bagus banget ceritanya. Jadi saya akan secara singkat. Abraham menyuruh hamba tertuanya itu Eliezer, ya kita pelan-pelan. Menyuruh hambanya Eliezer untuk apa? Untuk mencari pasangan buat Ishak, anak dari Abraham. Menariknya adalah hamba Eliezer ini kan sudah didoakan oleh Abraham. Ketika dalam perjalanan sudah capek, dia sampai di sumur, si Eliezer ini berdoa atau berkata kepada Tuhan dalam hatinya. Bapak Ibu bisa baca ya. Berkata dalam hatinya bahwa orang yang dia akan temui nanti ini, dia akan diberi minum dan juga onta-ontanya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sebelum Eliezer selesai berkata dalam hatinya, ya, sebelum dia selesai ngomong dalam hatinya, Ribka sudah datang menawarkan untuk memberikan air minum dan kepada onta-ontanya. Jadi Bapak bisa kalau tahu onta itu kalau minum berapa liter? 1 ekor? Bisa belasan liter atau kalau perjalanan jauh itu bisa puluhan. Dan kita melihat ini onta yang dibawa itu kan banyak. Jadi Ribka harus ke sana kemari untuk mengambil air buat ontanya. Bayangin, tidak ada janji yang diberikan oleh Eliezer kepada Ribka supaya dia melakukan itu. Tidak ada jaminan yang Eliezer berikan kepada Ribka untuk Ribka melakukan itu. Tetapi karena dia punya hati yang mau melayani, yang tadinya si Eliezer minta air minum, tapi dia berikan juga buat onta-ontanya. Jadi sini kita melihat bahwa dia memberikan lebih dari apa yang diminta oleh orang lain atau bantuan dari orang lain. Dan hari ini pesan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, teman-temanku, biarlah kita melakukan semaksimal mungkin dengan apa yang kita bisa lakukan. Ada satu cerita di FICC, mau dengar? Pasti dong, saya akan sampaikan, terserah saya menyampaikan atau tidak. Ya, saya akan sampaikan satu cerita gini Bapak Ibu. Menariknya gini, di FICC dipakai buat acara Muspija Banten. Betul ya Ibu Gembala? Muspija Banten mau dipakai. Senang dong. FICC Worship melayani Tuhan. Senang? Senang. Pemain musik semuanya semangat. Karena kenapa? Nanti yang datang hamba-hamba Tuhan, pemuka-pemuka agama. Mereka 80 orang. Berapa? Betul ya? 80 orang. Semangat dong. Kita akan mau tunjukkan bahwa FICC Worship seperti ini. Pada akhirnya bad news atau good news nggak tahu. Yang datang berapa? Belasan orang. Di luar ekspektasi. Worship leader, pemain musik. Ya kok segini? Multimedia, tim multimedia seperti itu. Kok demikian? Tetapi Pastor Jerry sampaikan seperti ini. Belajar dari Tuhan Yesus. Kalau jemaatnya cuma 5 orang, 15 orang, apakah kau tidak melayani dengan lebih seperti ini? Apakah harus nunggu 100 orang baru kau berikan yang terbaik? Ya. Jadi berapapun banyak yang kita layanilah. Mereka adalah jiwa yang perlu untuk kita layani. Amin. Mereka adalah yang Tuhan titipkan untuk kita layani. Apapun, selain di gereja ini, di luar. Saya punya satu cerita lagi. Pribadi. Kayaknya saya udah post di story WA ya, yang udah baca ya. Itu nggak tahu saya sampaikan kemarin, hari Sabtu tanggal 22 Agustus ya. Sebelumnya saya udah siapkan CV. Saya udah ngomong sendiri depan tembok kayak ini, latihan. Saya berkata bahwa sampai di sana ini Dispora, Dinas Pendidikan dan Olahraga Tangerang. Itu ada acaranya nanti di bulan Oktober sih, acara 2-3 hari buat acaranya Tangerang.
kan diajak teman. Saya diajak untuk jadi bagian dari situ. Dibayar nggak seperti itu ya? Oh dibayar dong, ini Dinas Pemuda dan Olahraga Tangerang. Oh mau. Syaratnya apa? CV. Malamnya saya edit CV, ubah semua, saya latihan. Saya berkata bahwa ternyata saya baca aturannya umur batas 25. Ternyata saya sudah lewat Bapak Ibu, udah lewat 3. Yang batas maksimal itu dari 17 ke 25. Saya 28. Jadi beda 3 ya. Ya. Jadi guru. Jadi gini, lewat 3 bayan. Jadi saya udah pasti ditolak pikiran orang. Kalau saya tidak. Mereka punya pengalaman apa? Saya berkata begitu ya. Mereka punya pengalaman apa yang daftar di bawah umur itu? Akhirnya pergi ke sana kumpul hampir 50 orang. Kasih rundown segala macam. Setelah itu interview, ditanya segala macam. Lihat CV, saya jelaskan. Akhirnya disuruh pulang, kalian istirahat dulu, pergi makan dulu atau apa. Terus nanti akan ada notis di WA katanya, jam 1. Saya nggak ada expect apa-apa, karena saya yakin saya udah pasti lolos. Kepedean saya, kepedean apa pede atau memang yakin, nggak tahu, yakin aja dulu gitu ya. Tapi dengan umur, masih tahun berapa? 98. Mau bohong, takut hamba Tuhan. Ya, saya berkata 98, karena ada teman saya yang bohong. Teman saya dari Ciputat, jauh-jauh bayan. Nah, puji Tuhan ya teman saya satu itu lolos. Dan teman yang ngajak saya, ternyata dia pernah ikut tahun lalu dan ternyata dia tidak lolos. Dan kami coba negosiasi lah biar dia lolos. Dia udah ikut tahun lalu, punya pengalaman. Tetap aja tidak diterima. Jadi saya berkata bahwa ketika kita mempersiapkan dengan baik ya dalam melakukan hal apapun, karena saya melakukan hal yang berbeda dari teman-teman yang berkumpul yang ketawanya nggak jelas gitu ya. Saya so asik, saya datangin panitia, halo mas, ya saya bilang, halo mas apa kabar? Saya belum kenal, mas apa kabar? Nah, ngobrol-ngobrol, buat jokes yang lucu-lucu, kayak kenalan saya dari Timor, mereka tidak percaya karena rambut saya tidak keriting katanya. Saya bilang saya dari NTT. Terus ditanya, kalau kamu dipilih menjadi ketua buat di bidang PR. PR itu public relation. Kalau kamu dipilih menjadi ketua, apa yang kamu lakukan? Saya jawab, saya ingat kata-kata Ko Jerry seperti ini. Karena saya bingung mau jawab apa Bapak Ibu, saya nggak persiapkan apa yang, saya nggak expect akan ditanya jadi ketua gitu ya. Saya berjawab begini, kalau saya dipilih jadi ketua, saya akan melemparkan ke floor ide-ide untuk mereka sampaikan. Dan kita akan berkolaborasi, kerjasama, sehingga kita bisa mensukseskan acara Dispora 2026, saya bilang. Oh gitu ya, siap gitu. Kamu lebih ke memberikan ide atau kamu ngikut saja? Kadang saya bisa ngikut kalau ketuanya bagus. Tapi kalau ketuanya nggak bagus, saya nggak ikut. Saya akan berikan ide, saya akan berikan masukan. Tiba-tiba itu perkataan nggak ada yang dipersiapkan. Terus ada teman saya bilang, kan bertiga ya, satu kali ini tiga gitu. Ternyata masih kuliah, Unpam. Semester berapa? Semester 5. Terus ditanya, kalau bertabrakan dengan jam kuliah, saya akan tinggalkan kuliah. Oh kamu gak bagus katanya. Oh berarti saya punya kesempatan, dia kuliah katanya. Saya kan udah gak kuliah, saya bilang. Berarti saya punya kesempatan. Ya udah makan di Lawson, ternyata ada notif WA masuk. Selamat kamu lolos, happy.
happy-nya sosok karena udah happy duluan, Bapak Ibu. Ya, udah happy duluan kan, jadi happy. Tapi di sini kita boleh belajar bahwa bukan happy-nya di dalam yang kita rasakan, tetapi apa yang kita lakukan. Karena kita tahu apa yang lakukan, kita akan juga tahu hasil yang akan kita terima. Kalau kita lakukannya setengah-setengah, kita pun mendapatkan setengah-setengah. Tapi kalau kita melakukan yang maksimal, pasti juga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di dalam kita melayani Tuhan pun demikian. Saya juga kadang lupa tanggung jawab, tapi kita belajar lagi untuk bangkit, untuk bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Jadi dari teladan Ribka ini kita boleh belajar bahwa kasih yang memberi lebih, ya. Sikap hati Ribka ini luar biasa. Dia melakukan tanpa diminta untuk menimba air unta, tanpa meminta bayaran, tanpa tahu bahwa pria yang di depan itu adalah utusan orang orang yang punya. Ya kan, Eliezer kan diutus, disuruh sama Abraham. Dia nggak tahu, tapi dia melakukan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya apa Bapak Ibu? Ribka menjadi bagian daripada keluarga Abraham. Sehingga Ribka menjadi istri daripada Ishak. Jadi Ribka ini melayani pure, murni karena kerelaan hatinya dan kasihnya kepada sesama yang membutuhkan. Dia menunjukkan kebesaran hatinya. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, mari kita melakukan hal-hal yang kecil, tapi kita punya kebesaran hati yang besar. Meskipun pekerjaannya nggak kelihatan, contohnya ushers tidak dilihat. Tetapi minggu lalu kami belajar bahwa, saya sampaikan juga buat Bapak Ibu usher, teman-teman, bahwa ushers adalah orang pertama, orang terdepan yang menjadi orang yang akan mempengaruhi suasana di dalam ibadah. Karena kenapa? Kalau ushersnya letih lesu, datang jemaat, halo, jemaatnya pun akan ikut vibes itu. Tetapi kalau excited, shalom, selamat datang, kamu diberkati Tuhan, haleluya, lupakan masalah, pasti dia akan semangat. Tambah lagi dengan FICC worship, tambah lagi dengan firman Tuhan, dia akan bersuka cita berkali lipat. Jadi apapun pelayanan kita lakukan dengan kebesaran hati kita, karena kita melayani Tuhan. Amin. Jadi Bapak Saudara, indikasi Tuhan sebagai penutup, ya, boleh kita lihat slide berikut. Kelihatan nggak? Kita baca sama-sama. Kita melayani bukan supaya dipilih Tuhan, tetapi karena kita sudah dipilih dan dikasihinya, dan ketika kita melayani, kita sedang meneladani Kristus yang telah memberikan dirinya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita boleh diingatkan kembali. Kita boleh belajar, kita boleh melayani, mengambil bagian. Sekali lagi saya ajak teman-teman, Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian, untuk kita melayani Tuhan, supaya kita sama-sama. Contohnya kemarin IWAKA hari Selasa Bapak Ibu di 18 Agustus merayakan hari kemerdekaan. Itu luar biasanya, excitednya, yang sakit kaki aja bisa goyang. Setuju? Bapak Ibu boleh diberikan tepuk tangan buat ibu-ibu. Yang sakit kaki, sakit pinggang semuanya goyang. Bapak Ibu melihat nanti ada video, jangan pulang dulu, ada videonya belakang. Serius, mereka ada yang bersuka cita. Karena apa? Karena kiri kanan gak ada lagi yang bermusuhan. Mereka saling apa? Mengasihi, saling support, saling mendukung. Karena mereka tahu mereka sudah dikasihi oleh Tuhan. Mereka juga menyalurkan kasih Tuhan lewat apa? Lewat keceriaan muka mereka, lewat pujian, lewat lagu-lagu. Dengan tim multimedia yang DJ sahabat, syukur tuh. Ibu-ibu jadi semangat. Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu, sebagai pemandu dapat duit. Hasil apa? Hasil musik dibuat. Akhirnya apa? Ibu Gembala memberikan kita berkat Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat Ibu Gembala. Jadi
Buat teman-teman yang biasa datang hari Selasa itu nggak datang, rugi. Iya. Kalau setiap Selasa boleh Om, ada sponsor boleh banget, saya siap jadi pemandu Om. Jadi mari kita melayani Tuhan dengan sukacita, amin. Jadi sebagai penutup, kalau kita melihat ya saudara-saudara kita yang terkena bencana, at least jangan sampai kita ketik di sosial media yang aneh-aneh. Kita cukup doakan sebisa kita. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya. Jangan sampai kita juga berkata ini perlakuan pemerintah dan lain sebagainya. Padahal kita nggak tahu kejadian seperti apa. Tapi kita berdoa buat bangsa kita, buat negeri kita. Karena bangsa dipulihkan itu dimulai dari lingkaran, dari dalam gereja dan dalam keluarga. Sehingga bangsa pun bisa diubahkan. Dari kitanya dulu berubah, baru bangsa bisa diubahkan. Jangan mimpi besar kita mau ubah bangsa, sedangkan dalam diri kita tidak beres, dalam keluarga kita nggak beres. Dalam gereja kita nggak akrab satu sama lain. Bahkan kita nggak kenal yang di belakang, yang di sana kita nggak kenal. Bila kita mulai dari dalam, sehingga apa? Sehingga kita keluar pun bisa berdampak. Di dalam grup saya, ini ketika saya akhir-akhir ini ikut running, grup Buddha, sama Islam. Ada yang tiba-tiba, saya dari Buddha mau pindah Kristen, saya mau dibaptis, tiba-tiba di grup tuh. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba berkata demikian. Akhirnya yang agama sebelum berkata, ini gila agama atau apa sebagainya. Saya langsung DM, masuk. Bro, stay di mana? Asik. Kesempatan nih, dia mau dibaptis, mau jadi pahlawan gitu ya. Bro, stay di mana? Dia jawab di Jakarta Barat. Sekarang gereja di mana? Di NDC. Tapi saya mau dibaptis di GMS. Pengen ini saya. Blog cuman, oh gitu ya. Oh kapan-kapan kita ngopi ya, nggak dibalas sampai sekarang. Iya, saya tunggu kapan dibalas ya. Kok nggak dibalas gitu ya? Kapan-kapan kita ngopi gitu kan. Kalau hari ini kan lagi khotbah Om, nggak bisa. Jadi saya ajak untuk ngopi, ternyata nggak dibalas sampai sekarang. Oh ya sudah, saya bilang. Nah di dalam grup akhirnya teman-teman saya yang agama Islam, itu yang menjadi Kristen, kenapa sih gitu-gitu? Ya udah saya bilang kepada mereka, kita nggak usah ladenin orang-orang seperti demikian, ya kita lakukan aja bagian kita, saya bilang. Karena saya juga mau jawab, dia harus percaya Tuhan dan sebagainya. Ya bisa juga jadi batu sandungan buat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah dengan 2 poin hari ini kita sudah dipilih dan ditetapkan. Dan yang kedua itu ajakan buat kita untuk kita mengambil bagian untuk melayani Tuhan ya, khusus di gereja. Kan di gereja ini sebagian kecil, cuman 2-3 jam kita melayani udah. Sisanya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Selagi kita masih kuat, selagi kita diberikan kesempatan. Seperti Ribka, dia mau melayani, memberikan yang lebih kepada orang. Dan biarlah kita juga meladani Kristus untuk memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ya sudah, tim musik maju ke depan. Coba kita refleksikan kehidupan kita saat ini. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan kasih dari Tuhan? Apakah kita melayani supaya kita mendapat validasi? Apakah kita melayani supaya dapat pengakuan? Atau apakah kita melayani Tuhan karena keadaan? Ada banyak hal yang mungkin menjadi alasan kita melayani Tuhan. Tetapi biarlah hari ini kita dasari bahwa kita melayani Tuhan karena kita sudah dipilih, kita dikasihi dan ditetapkan untuk menghasilkan buah. Kita akan sama-sama naikkan pujian. Di tim praise and worship boleh bantu naikkan pujian ini.
tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Segenap hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Pujian dan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan imanmu yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan sekedar pujianmu,
sekedar lagu. Senangkan hatimu, Biar ini menjadi kerinduan. Lebih lagi nyatakan menyenangkanmu. menyenangkanmu, senangkanmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Teman saja katakan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, ini kerinduan kami pada sore hari ini. Ini kerinduan kami umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau mengambil bagian Tuhan di dalam melayani Engkau di FICC. Dimanapun kami ditempatkan Tuhan, kami mau mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menetapkan kami. Kau sudah memilih kami dan Kau sudah mengasihi kami. Sehingga kami boleh aman, sehingga kami berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Bila Roh Kudus yang terus menerjemahkan kepada setiap kami, hati kami, pribadi kami masing-masing. Berbicaralah Roh Kudus. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bila pujian yang kami sudah naikkan Tuhan, itu menjadi pengakuan kami, itu menjadi kerinduan kami untuk menyenangkan Tuhan, itu menjadi kerinduan kami untuk menyenangkan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Gembala kami. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, Kau doakan gembalamu, Kau doakan pemimpinmu, Kau doakan kepalamu di tempat ini. Engkau tidak tahu apa yang Ibu Gembala lakukan di rumah, di dalam kesendiriannya. Ketika saya merenung, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat umat-umatnya, yang jemaat tidak ketahui, yang jemaat tidak tahu. Sebagai gembala begitu banyak pergumulan yang harus dilewati, yang harus begitu banyak digumuli di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan jemaat yang berbagai karakternya berbeda-beda. Tapi hari ini boleh angkat tanganmu, doakan dengan kerendahan hatimu. Sekalipun pemimpinmu banyak kesalahan, sekalipun gembalamu punya kesalahan, apapun itu yang menjadi alasanmu engkau tidak mau mengasihi siapapun. Tapi ingat hari ini Tuhan sudah mengasihimu. Tuhan sudah menetapkan engkau dan sudah memilih engkau untuk engkau berbuah, untuk engkau melayani dimanapun engkau ditempatkan. Bapa di surga berdoa buat Ibu Gembala dan seluruh pergumulannya Tuhan dalam kehidupannya. Kau berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan tangannya Tuhan buat berhasil, keluar masuknya Tuhan lindungi. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan itu dapat tertanam, berakar kuat Tuhan, dan boleh menghasilkan buah, dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Sore hari ini kita satukan hati, kita berdoa untuk worship, tim worship, FICC worship sebentar yang akan pergi ke puncak untuk songwriting camp. Kami berdoa Tuhan, kami satukan hati. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan kami Tuhan. Tapi kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau sertai Tuhan, Engkau sudah memberikan ini kepada kami. Biarlah Engkau sertai setiap kami yang berangkat dengan tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala mara bahaya celaka maut, dijauhkan dari orang berbuat niat jahat. Kau memberikan kepandaian, kecerdasan. Oh Tuhan, bahkan Kau memberikan inspirasi-Mu untuk lagu, untuk apapun yang ditulis. Kami ingin membuat tahta-Mu lebih lagi Tuhan di GPA Keluarga Allah. Karena kami tahu Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian. Biar kami mau mempersembahkan Tuhan segenap pujian, segenap hati pikiran kami curahkan untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu tahta-Mu Tuhan, perkenan-Mu biar ada di FICC ini ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih sertai perjalanan anak-anak kami. Baik pulang pergi dan di sana dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Engkau berikanlah Tuhan pewahyuan akan firman-Mu, pewahyuan apa yang harus dituliskan, apa yang harus dipujikan kepadamu Bapa, sehingga setiap mata boleh melihat, setiap lutut boleh bertelut, setiap mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat yang sejati. Berkati kami semua Tuhan, pada sore hari ini sudah hadir. Mari Roh Kudus Kau sertai perjalanan hidup kami masing-masing. Baik sebagai wira swasta Tuhan Kau berkati dimanapun. Apapun yang sedang dikerjakan boleh menjadi berkat dan menjadi juru selamat. Bagi setiap orang yang dijumpai diwartakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan mereka diselamat Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini Bapa, apa yang kami bisa buat untuk Engkau, mari Roh Kudus Kau berbicara atas setiap kami. Anak-anak besok yang sekolah dan ujian Tuhan Kau juga sertai. Memberikan kecerdasan kepada secara khusus sertai Tuhan. Agar nama-Mu dimuliakan. Tutup bungkus anak-anak dari kuasa darah-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala orang-orang yang berbuat niat jahat, free sex, apapun kehidupan yang di luar Engkau dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala pikiran, hati dan niat buruk daripada anak-anak. Biarlah Engkau pimpin anak-anak boleh bertumbuh kembang di dalam kasih-Mu. Dan boleh menjadi permata hati-Mu. Boleh menjadi pilar-pilar gereja untuk masa depan. Kami serahkan semuanya Tuhan, seluruh persembahan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Karena kami percaya apa yang kami tabur, kami akan tuai Tuhan dengan waktunya Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani baik sebagai ushers, kolektan, guru sekolah minggu di atas, worship leader, singer Tuhan, para pemusik multimedia. Apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dan malam hari ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai anak-anak muda di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan, bukakan lagi, ungkapkan lagi isi hati-Mu. Apa yang harus kami lakukan bagi anak kaum muda untuk menangkap mereka datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu. Ampuni dosa bangsa kami ya Bapa. Kami bawa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang terkena gempa bumi. Mari Roh Kudus Kau kuatkan, hiburkan Tuhan. Tolong mereka Tuhan yang meninggal Tuhan, biarlah keluarganya Kau hiburkan, kuatkan ya Bapa. Mereka yang masih ada dengan seluruh kebutuhannya, kami percaya Tuhan Kau tidak tinggalkan mereka. Ya Tuhan ya Allah kami, baik yang korban gempa bumi, baik yang korban hutan terbakar. Tuhan tolong Kalimantan, Malaysia. Tuhan tolong ya Bapa, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Banyak saudara-saudara yang sudah terkena ispa Tuhan. Oh Tuhan, sesak pernafasan atau infeksi pernafasan bagian atas. Mari Roh Kudus Kau sertai mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan, peringatan demi peringatan mengingatkan, membukakan mata rohani kami bahwa kedatangan-Mu sudah sangat dekat, dan untuk kami berubah benar-benar Tuhan, sehingga kehidupan kami selaras dengan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih buat peringatan-peringatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberitahu kami terlebih dahulu, dan kami percaya Tuhan, kedatangan-Mu sudah sangat dekat, memberikan kami Tuhan bekal untuk menghadap Engkau. Kedatangan-Mu sudah sangat
sangat dekat Tuhan, membuat kami lebih dekat lagi kepadamu. Lebih lagi Tuhan kuat, karena kami tahu di masa pemurnian ini, di masa penampian ini Tuhan, tidak mudah untuk tidak mudah untuk hidup di dalam kesukaran-kesukaran dunia ini. Tetapi kami mudah apabila kami tetap melekat dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan dari Allah Maha Tinggi turun atas setiap kami untuk melakukan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bangga, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Dan kami percaya kekuatan dari Tuhan turun atas setiap kami, atas pilihan-Mu ya Bapa. Dan penjagaan-Mu Tuhan, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, dijauhkan dari orang berbuat niat jahat. Panah api si iblis dalam bentuk kuasa kegelapan, roh apapun juga dilontarkan, dikirimkan oleh orang-orang tidak senang, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk Indonesia yang boleh berulang tahun 81. Untuk masa depan Indonesia kami serahkan Presiden Prabowo beserta seluruh jajarannya. Ya Bapak, biarlah Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia ya Bapak. Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesabaran hati-Mu untuk menanti orang-orang yang belum bertobat. Tapi kami tahu ada batas waktu yang Kau berikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyadarkan setiap kami bahwa kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga berkati anak-anak sekolah minggu di atas. Berkati kami semuanya yang hadir di tempat ini. Kekuatan kesehatannya dari Tuhan. Berkat-berkat dari Tuhan turun atas kami semua. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.